sore buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus. Selamat berbahagia kembali dalam persekutuan kita di sore ini. Kali ini bukan ibadah Bible Study tapi Bedstone, karena hari Jumat nanti kita ada ibadah memperingati kematian Tuhan, ya, Jumat Agung pada Paskah kita, yang nanti akan disertakan dengan pelayanan perjamuan suci. Juga pada minggunya, minggu pagi, ibadah kita juga nanti akan disertakan dengan pelayanan perjamuan suci. Juga saya sampaikan selamat berbahagia pada saudara kita dimanapun yang nanti sempat mengikuti pemberitaan firman lewat secara internet. Semoga sudah diberkati, sudah dipenuhi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua, yang pada akhir zaman ini Tuhan memberkati. Kita kembali kepada Efesus, melanjutkan pemeriksaan kita dalam setiap bagian Bedstone. Efesus pasal yang kedua, kita membaca ayatnya yang ke-17, ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. iya, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yang dekat itu menunjuk kepada bangsa Israel, yang jauh itu menunjuk kepada bangsa kafir, bangsa bukan Israel atau bukan Yahudi. Dia datang memberikan damai sejahtera yang sama, ya, karena itu dari 7 hal yang dikerjakan oleh Tuhan di atas salib, maka ini adalah merupakan hal yang ketiga, ya, dari 7 hal, 7 kesatuan yang dikerjakan Tuhan di atas salib. Yang pertama itu adalah menciptakan satu manusia baru. Yang kedua, menjadikan satu tubuh Kristus, manusia baru itu dirukunkan, dihimpunkan dalam satu tubuh Kristus. Kemudian sekarang yang ketiga adalah dari salib itu kemudian mengalir satu damai sejahtera, ya, satu damai sejahtera. Allah tidak membedakan apakah dia Israel atau bukan Israel. Dari salib mengalir satu damai sejahtera. Ini kebaikan Tuhan, ya, yang dikerjakan di dalam salibnya Tuhan. Damai, satu damai sejahtera, satu kesatuan, damai sejahtera. Sebab kata damai sejahtera itu diterjemahkan dari, saya baca menurut tulisannya saja, eirene, dari kata eiro, artinya bersatu. Jadi kita diberi damai sejahtera itu dari kata eirene, itu artinya damai, ketenangan, ya, kesejahteraan, juga perhentian. Ada damai, ada ketenangan, ada kesejahteraan atau kemakmuran, juga ada perhentian. Ini disediakan oleh Tuhan, juga ketenangan, ya, dari salib. Baik Israel maupun bangsa kafir, kehidupannya yang hidup dalam penebusan, maka Tuhan mengisi kehidupan yang ditebus itu supaya tidak kosong. Tadinya kita hidup dalam dosa, hati kita, hidup kita dipenuhi dengan dosa, bukan cuma dosa yang dilakukan di luar tubuh, kata Rasul Paulus, tapi dosa yang dilakukan dengan tubuh yang berasal dari tubuh ini, yaitu dosa kenajisan. Setelah kita ditebus dari dosa, maka hidup kita bagaikan sebuah wadah yang kosong, sudah ditebus, dibersihkan dari segala bentuk dosa, ya,
dari segala bentuk kejahatan. Hidup itu menjadi kosong. Supaya tidak kosong, Tuhan isi dengan satu damai sejahtera. Damai sejahtera yang sama, baik untuk Israel maupun untuk orang percaya yang berasal dari bangsa kafir. Diisi dengan damai sejahtera, diberi perhentian, diberi ketenangan, ada rasa kepuasan, menikmati rasa sejahtera. Karena kesejahteraan, kemakmuran tidak hanya diukur dari perkara-perkara lahiriah. Sehingga kesejahteraan yang sesungguhnya bukan kesejahteraan yang datang dari dunia, yang bisa kita peroleh dari dunia dengan susah payah, dengan membanting tulang, kemudian kita merasa kita memiliki kehidupan yang sejahtera, keluarga yang sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi kesejahteraan ini adalah kesejahteraan yang mengalir dari salib, memenuhi. Jadi berbeda dengan kesejahteraan dalam ukuran dunia. Pemerintah kita bersusah payah dengan segala macam program untuk menciptakan masyarakat yang makmur, yang sejahtera. Ya. Tapi sejahtera di sini yang disebutkan Efesus 1 ayat 17 ini, sejahtera hasil dari kehidupan kita ini, saya diperdamaikan dari segala dosa dan kejahatan. Itu membuat kita merasa sejahtera, kita merasa tenang, ada ketenangan, ada perhentian. Di dalam hidup kita, berdosa, sekecil apapun dosa itu membuat hati nurani kita suka tertuduh. Ya, semakmur apapun, sesejahtera apapun hidup manusia di dunia ini, tapi kalau hati nuraninya suka menuduh dia merasa tidak tenang. Nah, itu membuat suatu rasa damai sejahtera itu hilang. Ya, orang lagi menikmati satu makanan yang katakanlah makanan enak, kemudian tiba-tiba di sementara makan hatinya teringat, ada sesuatu masalah, ada sesuatu hal yang salah. Langsung suasana hati dalam menikmati makanan itu berubah. Ya, haleluya. Jadi sejahtera, damai sejahtera, ketenangan, perhentian yang diberikan oleh Tuhan ini hasilnya dari salib, bukan dari mana-mana. Hasil dari Yesus mengambil alih, sudah saya ulang-ulangkan, mengambil alih semua yang tidak baik dalam hidup, dari hidup manusia, untuk menggantikan dengan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi orang yang dibenarkan. Segala yang tidak baik diambil, diganti, kita dijadikan benar, tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Dari kedudukan sebagai orang yang benar, inilah kemudian mengalir damai sejahtera itu memenuhi. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Itu yang betul. Saya kuliah, haleluya. Itu yang betul. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini damai sejahtera yang tidak dibuat-buat. Yesaya 32, kita lihat. Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya 32
ayat yang ke-17. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. tumbuh mengalir. Tumbuh damai sejahtera mengalir. Damai sejahtera. Lihat. Dan akibat kebenaran, Dan akibat dari kebenaran itu, ialah ketenangan ya, dan ketentraman untuk selama-lamanya. ya, ini yang diterjemahkan dengan eirene tadi. Kalau saya baca menurut tulisannya, itu yang diterjemahkan dengan eirene. Damai sejahtera, ketenangan, perhentian atau ketentraman, kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu berasal dari hidup orang berdosa yang kemudian mengalami pembenaran. Saya mengalami pembenaran dari Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Dari orang berdosa dibenarkan. Itu adalah keadilan Allah untuk kita. Kenapa? Karena segala dosa, segala pelanggaran kita sudah ditanggungkan oleh Allah kepada Yesus. Ya, sudah ditanggungkan. Jadi segala kejahatan, apapun bentuk kejahatan, pelanggaran kita, itu sudah dilemparkan, ditanggungkan oleh Allah kepada Yesus. Haleluya. Dan akibatnya kita menerima keadilan Allah. Seharusnya kita dihukum, kan? Ini dalam studi beberapa waktu sudah saya jelaskan. Seharusnya karena dosa kita dihukum, ya. Tapi karena dosa kita dilempar, ditanggungkan kepada Allah, kepada Yesus di kayu salib, maka sebagai bentuk dari keadilan Allah, Dia tidak mungkin menghukum lagi karena dosa kita ditanggung oleh Yesus. Maka sebagai wujud dari keadilannya terhadap orang berdosa adalah Dia membenarkan. Kita dibenarkan. Ya, kita sudah baca ayatnya yang menarik, Roma 4 ayat terakhir. Kita dibenarkan. Roma 4 ayat yang terakhir, ayat berapa? Ayat terakhir. Ayat 25. Ayat 25, Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Karena bukan ini keadilan Allah. Ya, Dia dibangkitkan karena pembenaran. Nah, dari kehidupan yang dibenarkan inilah kemudian selalu mengalir aliran damai sejahtera. Saya sudah jelaskan, Israel dibenarkan dari kesesatan mereka terhadap firman. Ya, Israel dibenarkan karena kesesatan mereka, pelanggaran mereka. Ini bukan karena dosa. Mereka berbuat ini, berbuat kejahatan, bukan. Tapi karena kesesatan mereka. Mereka tersesat dari hukum yang mendatangkan kebahagiaan. Sudah saya jelaskan. Ya. Haleluya. Kalau bangsa kafir, kita ini ditebus, kalau Israel ditebus dari kesesatan mereka karena firman, terhadap firman. Kalau kita tidak punya firman, bangsa kafir tidak dipercayakan firman. Karena itu kita ditebus dari segala dosa dan pelanggaran. Ya. Haleluya. Di dalam Yeremia, coba kita lihat Yeremia. Nanti, supaya kita mengerti kenapa saya perlu pembenaran dulu baru menerima damai sejahtera. Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 31. Yeremia 31 ayat 31 boleh. Sesungguhnya akan datang waktunya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Ini ayat ini adalah ayat-ayat yang kita baca. Ini adalah nubuatan tentang di waktu kemudian Tuhan mengadakan perjanjian baru. Kita punya perjanjian baru. Ini nubuatan sudah ada di zaman Yeremia. Tuhan menubuatkan bahwa
di satu waktu nanti, di satu masa yang sudah ditetapkan akan ada perjanjian baru. Saya kira wujud dari perjanjian baru itu adalah ketika Yesus datang. Ya, lahir sebagai manusia, mati di kayu salib, bangkit naik ke surga. Ya, lihat ini nubuatan dari sini. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Terus, perjanjianku itu telah mereka ingkari. ini kesesatan Israel. Perjanjianku telah mereka ingkari. Gitu. Mereka memang berbuat dosa, tapi mereka ini ditebus dari kesesatan mereka karena mengingkari janji perjanjian Allah. Ya, haleluya. Itu kejahatan. Kalau orang sekarang sudah berjanji kemudian tidak lakukan, kita bilang wah itu dia ingkar janji, dia dusta dan lain sebagainya. Kan gitu. Itu Israel. Ya, haleluya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. mereka mengingkari perjanjianku, kata Tuhan. Ya, mereka mengingkari perjanjianku. Aku memegang tangan mereka, membawa keluar suku mereka dari Mesir, dari perhambaan. Tapi perjanjianku mereka ingkari. Ini kesesatan Israel. Itu yang saya sudah ulang-ulang. Ya terus. Tetapi beginilah perjanjian kepada kaum Israel sesudah waktu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, Tauratku, firmanku, hukumku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Terus. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Ya. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Iya. Ayat ini kemudian terus. Sudah selesai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, Ya. dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Iya. Ayat-ayat ini diulangi kemudian oleh Tuhan dalam Ibrani 8. Sampai disebutkan oleh Tuhan. Ya, Ibrani 8 ayat yang ke-8 disebut. Itu perjanjian yang baru. Kalau dulu perjanjian lama itu hanya huruf yang tertulis. Ya, huruf yang tertulis. Paulus mengatakan huruf itu mematikan. Sekarang perjanjian baru itu bukan lagi sekedar huruf tertulis, tapi apa yang dituliskan oleh Tuhan. Saya lihat di dalam hati, di dalam batin, di dalam akal budi kita. Itu perjanjian yang baru. Saya lihat, haleluya. Jadi kesesatan Israel itu adalah mereka mengingkari perjanjian Tuhan, hukum Tuhan. Kesesatan bangsa kafir itu adalah hidup dalam dosa dan kejahatan. Tapi kemudian ditebus. Sama-sama berada dalam pekerjaan penebusan. Bagian Bible studi, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Domba-domba sudah saya jelaskan. Ditebus, saya lihat, untuk jadi dibenarkan. Roma 4 ayat 25. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran, tapi dia dibangkitkan karena pembenaran, membenarkan kita. Dari kehidupan yang dibenarkan, itulah kemudian saya lihat Tuhan alirkan damai sejahtera. Bukan damai sejahtera dari dunia. Yesaya 32, di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bertumbuh. Karena itu kita baru bisa hidup dalam damai sejahtera, dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam persekutuan kita.
dalam usaha, dalam pekerjaan, baru bisa mendatangkan damai kalau semua itu dikerjakan dalam kebenaran. Coba orang bekerja di luar, umpamanya yang ramai di negara kita, saya lihat dia seorang pegawai, seorang pejabat yang memanipulasi data, kemudian terjadi korupsi. Tenang dia enggak? Ada rasa damai dia enggak? Kalau setiap kali atau ketika dia mau makan saja, mungkin makan di restoran, makanan enak, ketika makanan di muka mulut dia tahu makanan ini dibayar dengan uang hasil korupsi. Tenang enggak? Sekalipun berada di restoran mahal. Nah, sangat berbeda dengan orang yang mungkin pada hari itu tidak ada makanan, ya. Ataupun dia punya makanan tapi sangat terbatas. Tapi dia makan dengan suasana hati yang penuh ketenangan, karena tidak dibayang-bayangi, tidak dihantui oleh kesalahan. Orang oleh dokter saja dilarang, kamu jangan makan ini ya, jangan makan ini, jangan makan ini. Ketika dia makan, itu padahal dokter dah larang, langsung hati nuraninya mulai tidak tenang. Jangan-jangan terus begitu tiba-tiba habis makan 5 menit kemudian sakit kepala. Aduh, jangan-jangan kita ada makan tadi dokter dah larang. Padahal mungkin sakit kepala itu bukan karena itu, tapi dia dihantui oleh rasa bersalah. Padahal cuma dokter yang melarang, apalagi virus. Sehingga karena itu damai sejahtera yang benar yang bisa kita terima itu hanya hasil dari kehidupan yang sudah dibenarkan lebih dulu oleh Allah. Kita hidup dalam pembenaran, kita dibenarkan, dan sekali lagi pembenaran itu adalah wujud dari keadilan Allah. Kita hidup menjadi orang yang dibenarkan, itu artinya kita sedang hidup dalam keadilannya Allah. Itu yang hebat. Kita sedang hidup dalam keadilan Allah. Allah yang adil dalam membenarkan orang berdosa, karena Yesus yang sudah membayar seluruh harga dengan darahnya, sehingga tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tapi tubuh kita ini menjadi wadah dari Roh Kudus, roh damai sejahtera. 1 Korintus 6. Ya, ayat 19 dan 20. Kita buktikan dari firman. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang diam dalam kamu, ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kita bukan lagi milik kita, kita mencari tubuh ini menjadi wajah dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kemudian membawa damai sejahtera, hasil dari salib, hasil dari korban Tuhan. Roh damai sejahtera ditaruh. 20, ya, kita bukan milik kita karena ini. Sebab kamu sudah dibeli, bukan belum dibeli. Masih ingat ada tiga terjemahan dari kata ditebus: agorazo, ex agorazo, dan lukro. Sudah masih ingat itu? Kita dibeli. So kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas. Ya, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu dan dengan roh, karena keduanya milik Allah. Sebab itu adalah milik Allah. Tuhan minta kita memuliakan Dia dengan tubuh
Tubuh yang mana? Tubuh yang sudah ditebus, dibenarkan, dijadikan bait Roh Kudus, dijadikan rumah Allah, bait Allah, bait Roh Kudus. Itu hidup yang diisi dengan damai sejahtera. Hasilnya kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera itu adalah kehidupan itu menjadi orang yang suka memuliakan Tuhan dengan tubuh. Mulai dengan tubuh, bukan cuma roh, dengan tubuh. Sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Ditambah dengan roh. Jadi bukan cuma memuliakan Tuhan dengan roh, dengan tubuh. Praktek kita memuliakan Allah dengan tubuh adalah paling sedikit lewat perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kebajikan kita. Kita tidak bisa berbuat baik hanya di dalam angan-angan, di dalam perasaan, dalam pikiran. Saya sangat keliru kalau kita mau mempermuliakan Allah dengan tubuh kita tapi dalam angan-angan, dalam perasaan, dalam pikiran. Nanti berubah-ubah. Pikiran manusia itu suka berubah-ubah perasaannya. Kalau kita nanti mau memuliakan Allah dengan perasaan, kita gagal. Kenapa? Perasaan manusia lain kali senang, lain kali tidak senang. Itu perasaan. Kalau kita beribadah melayani Tuhan, kita menjadi orang dibenarkan, kita menghidup dalam damai sejahtera, kita memuliakan Allah dengan tubuhnya, tapi dengan menggunakan perasaan, kita tidak akan pernah bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Hanya dengan mengandalkan perasaan. Contoh begini. Saya ingin berbuat baik kepada Saudara Stefan. Tiba-tiba perasaan saya, kayaknya yang lalu dia bikin begini sama saya. Tidak jadi. Tercegah oleh perasaan saya. Itu perasaan manusia. Perasaan kita kalau tidak disucikan, itu yang suka menggagalkan, menghalangi. Kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera yang prakteknya adalah kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita dan dengan roh. Itu adalah contoh paling gampang. Ya, haleluya. Kita sudah dibeli, saudaraku. Tubuh kita wadah dari Roh Kudus, bukan wadah siapa, wadahnya Dia. Ya, di ayat lain tubuh kita adalah rumah Allah, rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Kalau kita rumah Allah, tempat tinggal Allah, Allah kita adalah Allah damai sejahtera. Allah kita, Rasul Paulus bilang, bukan Allah yang semrawut, Dia Allah damai sejahtera. Kalau Dia menempati kita, sungguh, haleluya, maka Dia menempati dengan damai sejahtera. Praktek dari damai sejahtera. Seperti senang tadi, kita dapat memuliakan Dia dengan tubuh dan dengan roh. Itu yang betul. Memuliakan Allah bukan cuma dengan suara. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Bukan cuma dengan mulut. Bukan sekedar beri kemuliaan kepada Tuhan dengan tepuk tangan. Bukan. Tapi dengan perbuatan kebajikan. Tapi melakukan perbuatan kebajikan bukan berdasarkan perasaan,
Kalau berdasarkan perasaan kan kita cuma mau berbuat baik kepada orang yang kita senangi, kepada orang yang kita suka, kepada orang yang mungkin pernah menolong kita. Ya, kita tidak akan mungkin berbuat baik kepada orang yang tidak kita senangi, yang tidak kita suka. Kita tidak mungkin akan berbuat baik kepada musuh kita. Kalau perasaan. Tapi kalau kita melihat bahwa oleh satu damai sejahtera itu yang ditaruhkan oleh Tuhan dalam wadah ini, karena ini rumah Allah, ini baik Roh Kudus. Roh Kudus taruhkan damai sejahtera itu, maka prakteknya adalah suka atau tidak, senang atau tidak, kita harus melakukan kebajikan. Orang itu musuh kita atau bukan, di saat Tuhan minta kita harus melakukan dengan tekad. Kita harus melawan perasaan tidak suka, kita harus melawan emosi tidak suka kita. Dan kita harus lakukan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi damai sejahtera kepada kamu yang jauh, Efesus 2:17, dan kepada yang dekat. Kepada kamu yang karena dekat, dia dekat dengan saya, dia teman saya, dia suka menolong saya, maka saya beri damai. Yang jauh, oh enggak, nanti dulu. Bukan. Praktik damai sejahtera tidak boleh dibatasi oleh pikiran, oleh perasaan. Kalau kita mau mempraktekkan damai sejahtera dalam bentuk tubuh ini memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik, harus singkirkan itu perasaan manusia, pikiran kemanusiaan, tapi lakukan itu karena salibnya Tuhan. Sehingga itu baru kita bisa berhasil. Makanya jangan selalu pikir, oh gampang. Ya, yang lalu saya selalu jelaskan, sulit sekali. Yang pikir, oh gampang. Ya, lain kali kita karena Tuhan mau meningkatkan hidup rohani, kualitas rohani kita dituntun oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang pikiran kita tidak suka, perasaan kita tidak suka. Apa itu? Dengan tubuh ini berbuat baik kepada orang yang tidak kita suka, orang yang kita tidak senangi. Bayangkan seperti apa susahnya itu. Kalau mau ini aja bikin begitu. Kalau mau ini aja bikin begitu. Udah jadi itu kan pikiran dan perasaan. Iya. Mana bisa kamu berbuat sama dia? Coba kamu pikir. Itu iblis datang kan. Coba kamu pikir. Dia kan berkali-kali. Padahal kita Tuhan mau uji untuk meningkatkan, membawa kita kepada hal yang lebih besar. Sebegitu ujian itu diselesaikan, kita meningkat. Iblis dikalahkan. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak kita senangi menurut pikiran perasaan kita, begitu kita lakukan karena salib, karena kebenaran, karena kasih, maka iblis dikalahkan. Karena iblis suka menghalangi. Jangan. Coba kamu ingat dia bikin sama kamu. Coba kamu ingat perbuatannya yang tidak semena-mena terhadap kamu. Coba kamu pikir lagi perbuatan yang tidak pantas terhadap kamu. Itu iblis. Kalau kita turuti, iblis yang menang, kita kalah, kita tidak bisa meningkat. Tapi kalau kita praktekkan, kita lakukan karena damai sejahtera, karena kebenaran, iblis kalah, kita menang. Kita mengalahkan iblis. Entah kita sadar atau tidak sadar, sesungguhnya
banyak kali kita dikalahkan oleh setan dalam hal mempraktekkan hidup damai sejahtera. Ya, kalau hidup damai sejahtera, dia tidak dipengaruhi oleh pikiran, oleh perasaan, karena ini sesuatu yang diberi oleh Tuhan. Gitu. Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, tidak terpengaruh oleh pikiran, perasaan kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran, lihat tadi, ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita datang kepada dulu. Dan kali kita teruskan soal satu damai sejahtera ini. Haleluya. Puji Tuhan.